Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Alfi Fauzi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi kontekstual kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dalam demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 kali ini, saya bertindak sebagai observer, Bu Soraya Angelina bertindak sebagai coach, dan Ibu Ayu Setiadewi bertindak sebagai coachee. Selamat siang, Bu Soraya. Ya, selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Baik, Soraya ya, sebelum kita melakukan proses coaching, kan saya berperan sebagai orang pengamat atau observer yang akan nantinya melihat proses coaching yang Ibu Soraya lakukan nanti. Tapi sebelum Ibu Soraya memulai proses percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya. Intinya agar Ibu Soraya nanti bisa tahu. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan nanti dalam proses percakapan Ibu Soraya sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Soraya juga sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik RASA, rasa ya. Dan juga saya berharap juga nanti dalam proses percakapan Ibu Soraya kita melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu ban, identifikasi masalah, rencana aksi, dan jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan Ibu Soraya dalam mengamati Ibu nanti dalam melakukan proses coaching. Mungkin bisa dipahami ya Bu ya? Bisa, Pak. Baik, selanjutnya sebelum saya memulai sebuah proses coaching, ada pertanyaan ini untuk Soraya, boleh ya? Ya. Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang Ibu Soraya ingin kembangkan dalam proses percakapan nanti, Bu? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak. Oke, jadi yang Ibu Soraya ingin kembangkan kan kompetensi aktif dan mengajukan pertanyaan. Nah, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu Soraya kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik gitu ya? Mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak. Dari jawabannya coach, saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sih, Pak, yang akan saya kembangkan. Terima kasih Bu Soraya. Ya memang kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot adalah salah satu kunci ya agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Soraya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Soraya dapatkan dari proses percakapan nanti? Indikator ketercapaian ya Bu. Tercapai, saya berhasil mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching itu, dan coachingnya berhasil ya, alur tirtanya secara runtut seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Soraya ya. Jadi indikator ketercapaian itu yang Ibu harapkan adalah alur tirta secara runtut ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya dapat menggali ide-ide dari seorang ya gitu ya Bu ya. Ya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu Soraya tadi sampaikan terkait prosesnya meliputi alur kita, kemudian ide-ide solusi dari coaching ya nanti bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Nah itu dulu yang bisa saya tanyakan ya. Setelah ini kita memulai proses ya dengan coachingnya, dan saya harap proses
percakapan ini bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu Soraya sampaikan tadi. Bagaimana Bu Soraya, sudah siap? Siap, Pak. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Ibu Soraya. Terdengar jelas suara saya Ibu Ayu? Iya, sudah Ya. jelas Ibu. Oke. Apa kabar Ibu Ayu sore hari ini? Baik. Baik. Baik saja. Oke. Kita ada beberapa menit ke depan ya Ibu Ayu mau berbincang-bincang tentang apa ini Bu Ayu? Ada beberapa menit. Jadi begini Bu, di sini saya sedikit mendapatkan permasalahan di dalam kelas. Di sini saya ingin meminta saran atau apa namanya ya, untuk memecahkan masalah di dalam kelas yang saya hadapi beberapa hari ini, di mana permasalahannya saya itu ada siswanya saya yang kedapatan tidur pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini Bu, dia untuk pertama kali anak didiknya saya tidur, saya tidak menegurnya seperti itu. Saya tidak tegur, memberikan peneguran sampai anak didiknya saya bangun sendiri seperti itu. Oke, jadi tujuan dari percakapan kita ini apa Ibu Ayu? Nanti harapannya Ibu Ayu di akhir percakapan kita ini apa? Jadi Bu, saya menginginkan semua muridnya saya itu bisa memiliki semangat belajar, semangat dalam belajar. Kalau toh memang ada yang kurang sehat, peserta didiknya saya atau mengantuk, untuk meminta izin ke UKS atau mencuci wajahnya supaya segera kembali. Oh, ya. Jadi kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu untuk pencapaian tujuan yang Ibu harapkan itu? Yang sekarang? Kalau untuk sekarang mungkin yang saya harapkan di 7, Bu ya. Oh, posisinya sekarang Ibu? Posisi Ibu sekarang di angka berapa? Iya, maksudnya posisi sekarang Ibu kan ingin tujuannya Ibu semua murid bisa semangat belajar. Nah, jadi dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu, anak di tujuan belajar mereka itu di mana? Di skala berapa? Kalau untuk yang sekarang ini skala untuk anak didiknya saya, untuk posisi anak yang tertidur ini kan Bu, maksudnya Ibu? Posisinya Ibu, menetapkan posisinya Ibu ini sekarang pencapaiannya kan Ibu kan mengharap tujuannya Ibu supaya semua murid Ibu semangat. Nah, jadi sekarang kira-kira anak posisinya ini ada di skala berapa seperti itu Ibu? Semangatnya mereka itu kira-kira Ya, kalau melihat dari karena hanya ada satu murid yang yang semangat belajarnya kurang, mungkin posisinya saya berada di angka 7 atau 8 Ibu. Oh ya, 7 atau 8 ya. Jadi harapannya Ibu itu 10 begitu ya, sempurna. Ya, tentu sebagai seorang pendidik tentu harus 10 Bu. Ya, harapannya supaya semangat mereka itu sempurna begitu Ibu ya, semangat anak-anak itu. Harapannya 10. Jadi menurut Ibu Ayu supaya mencapai 10 ini
apa yang kekuatan Ibu Ayu bisa Ibu Ayu lakukan supaya semua anak-anak itu punya semangat belajar? Oh, maksudnya Ibu itu apa yang harus saya lakukan agar Kekuatan tindakan apa yang saya tindakan begitu. Tindakan yang perlu saya lakukan mungkin pertama yang mengakibatkan anak itu mengantuk mungkin caranya saya dalam pembelajaran. Yang kedua mungkin teknik yang saya gunakan terlalu monoton seperti itu, sehingga anak bosan dan mengantuk. Yang ketiga mungkin harus diselingi dengan permainan seperti itu, Bu. Karena kebetulan saya ini kan mengajar di saya mendapatkan kelas baru di kelas 5. Nah, kelas 5 ya. Jadi anak-anak mungkin sudah agak jenuh ya, karena untuk kelas 5 itu kelas atas, tetapi pemikirannya mereka masih mudah bosan seperti itu. Iya. Oke. Jadi Bu Ayu, dari ini yang Ibu Ayu bilang itu tadi, rencananya Ibu Ayu untuk mencapai tujuan tadi supaya semua murid itu belajar semangat, apa selain yang Ibu Ayu bilang tadi? Yang tekniknya monoton, apa rencana tindak lanjut aksi yang akan Ibu lakukan? Supaya yang tadi yang 7 sampai 8 tadi itu supaya jadi 100, supaya anak-anak itu semangat. Mungkin melaksanakan apa yang sudah saya utarakan tadi, Bu. Mungkin saya harus merubah cara metode mengajarnya saya, memberikan ice breaking agar anak-anak lebih aktif, menanyakan kenapa anak tersebut tidur di dalam kelas, menanyakan lebih menggali kenapa yang menyebabkan anak-anak itu bosan, mungkin seperti itu. Iya. Kira-kira Ibu ada yang bisa bantu Ibu untuk mewujudkan tujuan Ibu ini? Selain Ibu sendiri, ada yang bisa bantu Ibu? Mungkin yang untuk membantu saya itu mungkin dari rekan sejawat, Ibu, karena kelasnya saya ini kan paralel. Dengan berkolaborasi, menanyakan langsung dengan bertanya kepada orang tuanya langsung, apa yang menyebabkan anak ini tertidur di dalam kelas. Mungkin ada faktor-faktor yang saya tidak tahu seperti itu, sehingga permasalahan yang dihadapi anak ini bisa saya mengerti dan mencarikan solusinya agar anak ini tidak lagi tidur di dalam kelasnya saya, seperti itu. Iya. Kapan Ibu kira-kira mau bertindak itu supaya yang tadi tidak terulang lagi, seperti itu anaknya mengantuk itu ya tidak dia ulangi lagi, seperti itu. Kalau untuk tindakan yang akan saya ambil, kira-kira Bu, menurut Ibu ini kira-kira kedepannya mungkin akan segera saya laksanakan dengan meminta bantuan dengan rekan sejawat yang guru yang berada di sekitaran rumah anak tersebut untuk lebih melihat itu apa sih yang menjadi masalah, seperti itu, menyiapkan hal-hal ibaratnya kayak kita mencari tahu dulu, lalu memanggil siswa tersebut untuk ditanyai permasalahannya bagaimana, mencarikan solusinya, sehingga anak ini sadar
untuk kedepannya anak ini tidak lagi tertidur di dalam kelas seperti itu. Ya, Ibu berarti ada kerjasama Ibu ya. Ibu tidak bertindak sendiri seperti itu. Ya. Oke. Ibu Ayu, dari percakapan kita singkat ini, Ibu Ayu bisa tarik kesimpulan atau sudah ada gambaran solusi yang Ibu temukan tentang anak yang ketiduran ini? Mungkin solusi dari percakapan dan beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, solusinya mungkin saya harus lebih pertama saya harus mengidentifikasi permasalahan anak itu apa. Yang kedua, merefleksi diri dari cara mengajarnya saya, mencari tahu apakah proses pembelajarannya saya menggunakan metode yang yang membosankan seperti itu, serta menyelingi kegiatan pembelajaran dengan melakukan ice breaking sehingga anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajarannya saya. Oke. Jadi Ibu Ayu sudah ada gambaran tentang tadi permasalahan tadi, sudah ada gambaran solusi yang Ibu bilang, identifikasi, refleksi diri, ice breaking, dengan harapan semua murid bisa semangat belajar lagi ya Ibu. Yang tadi tertidur tidak lagi, seperti itu harapannya. Yang tertidur di kelas, kalau ibu gurunya sudah kreatif, ya anak-anaknya akan melek itu. Oke, Bu Ayu. Ada lagi Bu Ayu? Sudah selesai? Sudah lega? Atau ada lagi yang mau ini? Tidak ada. Oke, percakapan. Untuk saat ini belum ada Ibu. Untuk saat ini semoga apa yang menjadi perencanaan dan solusi yang Ibu masalah-masalahnya saya ke depan bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga apa yang tindakan yang akan saya lakukan ini merubah skalanya saya yang dari angka 8 menjadi angka 10 ya. Seperti itu. Oke, Ibu Ayu, harapannya saya juga ke depannya ketika Ibu Ayu bercakap-cakap dengan saya, tidak ada lagi anak yang tertidur. Ya, gitu ya. Semua mereka bersemangat. Oke, Bu Ayu, kita kita akhiri pembicaraan kita. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bu Soraya ya. Tadi saya sudah mengamati apa yang sudah proses coaching yang sudah Ibu Soraya lakukan. Untuk Bu Soraya dengan Koci terkait dengan proses coachingnya tadi, ini ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan catatan-catatan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu, terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu Soraya lakukan tadi ya. Bagaimana perasaan Bu Soraya setelah melakukan coaching tadi? Saya ini ya Pak ya, senang ya karena bisa ini ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, belajar mendengar secara aktif seperti itu Pak. Lebih banyak belajar lagi, perasaan saya senang sih Pak. Oke, jadi perasaan Bu Soraya tadi senang ya karena sudah artinya banyak belajar juga tentang bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian ini Bu, yang sudah Ibu Soraya lakukan tadi itu dalam melakukan coaching serta indikator ketercapaian dari proses coaching tadi itu seperti apa Bu? Ya Pak. Saya ulangi kembali, apa yang sudah Ibu Soraya lakukan tadi dalam proses coaching, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi itu? Iya, saya mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar aktif, itu saya sudah lakukan
Meskipun mungkin belum maksimal ya Pak ya, tapi saya berusaha melakukan ya. Oke, jadi yang sudah Bu Soraya sampaikan tadi ya sesuai dengan hasil pengamatan saya yang sudah saya catat. Dalam pengamatan saya, Bu Soraya sudah coba memberikan sebuah prinsip coaching ya sebagai Iya, iya. kemitraan. Terbukti dari proses coaching yang sudah Ibu Soraya lakukan itu ngobrol setara, artinya tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian Ibu Soraya juga sudah melakukan prinsip-prinsip kreatif, mana Ibu Soraya sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Dan juga Ibu Soraya sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Saya melihat juga dari hasil pengamatan saya, Ibu Soraya juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi di awal. Ibu Soraya kan mengharapkan ada dua kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari Iya, catatan yang iya. sudah saya tulis, ya, sudah saya lakukan dari hasil pengamatan tadi, Ibu Soraya sudah melakukan kedua kompetensi coaching tersebut. Dan yang paling penting tadi juga saya sudah mencatat bahwa Ibu Soraya sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Nah, mulai dari Ibu Soraya tadi memulai dengan tujuan coaching, tujuan percakapan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Secara gambaran umum bagi saya, Ibu Soraya tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, ya, luar biasa. Nah, ini Terima kasih. sedikit ada pertanyaan ini dari saya Ya Pak. pada Bu Soraya. Kompetensi apa lagi ini yang ingin Bu Soraya kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ini ya kesadaran penuh ya yang belum ini ya. Maksudnya kadang kita tidak fokus dengan apa yang coach bicarakan seperti itu kita sehingga blank apa yang pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi tidak nangkap apa kata kunci dari ini dari coach. Jadi harus fokus sih Pak. Itu harus fokusnya itu kesadaran penuhnya harus memang dilatih lagi lah. Tidak mudah terganggu dengan hal-hal kiri kanan seperti itu. Oke, jadi Bu Soraya mengharapkan untuk kompetensi yang akan ditingkatkan lagi atau dikembangkan lagi adalah kompetensi kesadaran penuh ya. Jadi kompetensi yang Ibu Soraya harapkan itu ya memang eh, sangat baik untuk dikembangkan dalam proses coaching ya. Saya juga berharap untuk proses coaching yang lain, saya juga berharap dapat mengembangkan sebenarnya tiga-tiga kompetensi inti ya dalam Ya. proses coaching. Hmm. Saya mendoakan agar nantinya ya Ibu saya bisa teknik dalam proses coaching ya sehingga dapat memaksimalkan dalam diri Bu Soraya ya tidak hanya kompetensi ya kesadaran penuh tapi kompetensi lain lah yang lainnya agar tajam dalam melakukan proses coaching ke depannya. Saya juga berharap nanti dalam proses ini juga menjadi bekal untuk Ibu Soraya agar nantinya ketika dalam memberikan proses coaching dapat sesuai dengan harapan ya, dalam paradigma coaching ya sehingga proses coaching itu dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam observasi kali ini ya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Bu Soraya sudah lumayan baik ya, sudah sangat baik lah istilahnya. Selain ada tadi ya mungkin ada beberapa hambatan yang membuat Ibu Soraya kurang fokus ya, tapi itu adalah hal yang manusiawi yang tentunya seorang manusia atau seorang guru itu pasti memiliki hal-hal tersebut. Saya berharap juga nanti di kedepannya Ibu Soraya bisa memaksimalkan kembali dalam proses coaching ya, diantaranya adalah bisa fokus ketika mungkin sampai fokus itu sudah mulai berkurang, Ibu Soraya bisa menggunakan teknik stop yang nantinya bisa kembali lebih rileks. Ya.
Tapi saya melihat juga dalam proses coaching itu, Bu Soraya juga sudah sangat rileks, tidak terlalu tegang ya, sehingga proses-proses coaching itu sehingga proses coaching yang dilakukan itu sangat sehingga si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih Bu Soraya, luar biasa untuk coachingnya hari ini. Semoga bisa berdampak lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore Bu Soraya ya. Nanti kita ketemu Sore lagi. Pak, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih ya.